Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh ini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang dipun mulyakaken dening Allah, yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, ingkang kawula hormati sedaya pegawai Pemkab Kabupaten Jombang. Kula boten saged nyebut setunggal-setunggal bagian dikerebut mawon. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, monggo kita maturaken puji syukur dumateng asma Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kita pada saat menika tansah selalu pinaringan rahmat nikmat hidayah saking Allah, sehingga kita saged rawuh wonten mriki panggenan, wonten mriki majelis dengan keadaan sihah wal afiat. Amin. Kabeh kali itu sholawat wa salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan ugi suri tauladan dumateng kita sedaya ingkang arupi ajaran syariat agami Islam, sehingga kita saged bedakaken pundi perkawis ingkang bener lan pundi perkawis ingkang salah. Kita saged bedakaken perkara perkawis sing bener lan sing salah niku kedah derek uswatun hasanah Kanjeng Nabi. Derek ingkang sampun dicontohno karo Kanjeng Nabi supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan rasa rumangsa bener kabeh dhewe. Adi kata sekarang tiang itu terjebak dengan rumangsa bener kabeh dhewe itu dikarenakan hanya satu, yaitu boten derek uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula ningali jam sampun jam 9:30 liwat. Terus dilone dina Jumat. Di kula ngaji sing simpel-simpel, minimal 15 menit, maksimal setengah jam. Karena waktu dilone Jumat tanggal 6 Syawal. Syawal itu
Ada yang memaknai hari lebaran. Mergo dina iku benar mati nglakoni poso. Terserah dimaknai dengan. Ada yang memaknai dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Tapi kita ya ora balik orang kembali kepada kesucian itu sing suci apa? Ono sing memaknai Syawal itu hari peningkatan. Tapi rata-rata kula memaknai sak bulan poso sing meningkat malah berat badan. Iku poso pangalengan. Adi dimaknai dengan makna lebaran, Idul Fitri, dimaknai peningkatan. Mohon bersabar. Yang penting kita ngerti hakikat dari makna-makna itu. Percuma kita memaknai Syawal itu dengan hari lebaran, tapi kita selama bulan Ramadan tidak pernah melakukan yang namanya puasa. Lah saya kira gak paham sing priyo itu malah sing poso. Omahe dicek apa sandangane serta itu rata-rata malah sing poso. Nek sing poso gak soto gak kuat nyambut itu sandaran. Ada yang memaknai dengan hari Idul Fitri kembali kepada kesucian, tapi nggak ngerti yang kembali kepada kesucian itu apa. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngendikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Arti kita itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci, yang suci itu jiwa. Arti puasa Ramadan sebulan penuh dalam rangka mensucikan jiwa. Kalau yang dimaknai suci itu zahir lahiriah kita. Kita sejak lahir sudah berlumuran darah. Darah itu hukumnya najis. Berarti sing darani Idul Fitri kembali kesucian. Yang dimaksud dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah adalah jiwa kita. Kalau kita memaknai Syawal itu dengan peningkatan, yang meningkat seharusnya kesadaran kita. Arti yang meningkat itu kesadaran kita. Kula jenengan niki nek krungu bahasa kesadaran, ngapunten, engko nang ndek perasaan apa aku ku gendeng selama iki. Nggih ditingali dari ayat Al-Qur'an dugi dawuhe Kanjeng Nabi. Yang dimaksud dengan orang sadar itu orang yang bagaimana? Apa kesadaran kita selama ini sudah dimaknai sadar oleh Allah? Mungkin kita merasa sebagai orang sadar, tapi Allah tidak menganggap kita sebagai orang sadar. Niki masalah. Suatu contoh, kula panjenengan setiap mengamalkan amal ibadah, niku pasti kula panjenengan niku gawe dalil manut derek dateng uswatun hasanah Kanjeng Nabi. Tapi nek dicek temenan apa sudah betul-betul kita melaksanakan uswatun hasanah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeten iki kudu dicek. Ngeceke liwat apa? Aja liwat akal pikirane dhewe, liwat dawe Allah sing tertulis nggih Al-Qur'an, liwat al-hadis dawe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kita maca ayat Al-Qur'an yang mengarah kepada uswatun hasanahnya Rasulullah, itu pasti ayate muni laqad kana lakum
fi rasulillahi uswatun hasanah. Kuwabeh hafal. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Ngaji sing simpel-simpel mawon nggih. Boleh waktune cekak. Betul-betul dalam diri Rasulullah. Tolong dimaknai yang betul. Nek tahu sekolah madrasah, masuk pondok pesantren, kalau hurufnya itu fi, pasti bermakna di dalam. Betul-betul dalam diri Rasulullah ada contoh yang baik. Berarti uswatun hasanahnya Rasulullah itu urusan yang ada pada dalam diri kita, yaitu urusan jiwa. Yang mungkin selama ini kita belum pernah sedikit pun menyontoh Rasulullah. Kalau uswatun hasanahnya Rasulullah itu masalah yang di dalam diri. Liman kana yarjullaha, liman kedue wong kana kang ana sapa wong yarju kang arep bali sapa wong Allah ing Gusti, itu uswatun hasanahnya Rasulullah, tidak ada yang lain. Uswatun hasanahnya Rasulullah itu hanya satu, yaitu mencari jalannya kembali kepada Allah, tidak ada yang lain. Yang sekian banyak dari uswatun hasanahnya Rasulullah itu dampak dari orang-orang yang tahu jalan menuju kepada Allah. Makanya orang-orang yang tahu jalan menuju kepada Allah yang diamalkan pasti disebut dengan amal soleh. Kita tidak akan mampu melakukan amal soleh sedikit pun kalau kita tidak tahu jalannya kembali kepada Allah. Amal soleh itu amal yang bagus, amal sing selamat, murni krono Allah. Tapi kalau kita tidak tahu jalan kepada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah, kula yakin loman ambek wong gak duwe paling kate calon lurah. Nggih. Nek gak kate dilem kepingin dibanggakan karo tangga-tanggane. Mangkane disendir karo Gusti Allah. Ngaji sing simpel-simpel mawon, sing langsung mengena pada diri. Kita nggak usah kebanyakan ngaji yang berkembang keluar. Akhirnya kita semakin pandai, semakin lupa diri. Kula remen sangat maca Al-Qur'an tentang surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa pendusta agama itu? Ini Allah yang berkata seperti itu. Ternyata alamat tondo tetengere uwong yang mendustakan agama itu ada dua. Sing pertama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau yang di luar itu dampaknya, tapi uswatun hasanahnya Rasulullah yang disebut miskin, orang-orang yang memiskinkan jiwanya sendiri. Jiwa itu makanannya cuma satu, itu pun tidak pernah kita suapi. Makanan jiwa hanya rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Jiwa kula panjenengan setiap hari niki menjerit, kepingin eling, kepingin iso sadar, kepingin iso balik dateng ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap ada jeritan yang ada pada hati, kita abeh selama ini. Nek gak ngandel sama nek kate turun terus utange akeh, ngono iso turu abu. Atine melang ereng sing gak elok-elok lho diitung. Ngoten niku mungkin setiap hari kula panjenengan mengalami hal yang seperti itu. Sing duwite akeh sibuk dengan rasa sakit, penyakit sing macam-macam menimpa diri. Padahal Gusti Allah itu tidak menimpakan macam-macam penyakit. Penyakit yang di luaran itu buatan kita sendiri. Penyakit yang dari Allah sing ditulis tenggene Al-Qur'an hanya satu, yaitu penyakit ati. Rupane hasud, iri, dengki, riya niku.
Kalau itu tidak cepat-cepat kita berikan obat, mboten cepet-cepet kita dolekno obat, ngambrak, nular nang darah, nular nang daging, nular nang balung, akhirnya dadi penyakit sing macem-macem jenenge. Iku sing nyebabno, sing jenengno sampean piyambak. Aku gak tumon nggih Quran niku ana Quran yang menyatakan penyakit kencing manis, gak tumon. Bek sampean tumon aku sampean dudui. Gak ono. Sing ono iku mangane Rasulullah Muhammad itu memberi uswatun hasanah kepada kita. Urusannya urusan jiwa kita, bukan urusan yang di luaran kita. Yang di luaran kita itu dampak. Hanya dampak-dampaknya. Nek kita sedaya niki kula jenengan beruswah kepada Rasulullah kok melalui dampaknya. Tolong diambil dampak yang paling mudah atau yang paling kecil. Kula wani yakin, amalno kae cilik ngantak mati ora bakal hasil. Wong sabar aja nyabar-nyabarno, iku lho iso ngantak mati. Apa iku sing darani sabar tenanan? Wong syukur lho nek gak delokno ya gak syukur. Alamat sing nomor loro pendosa agama yaiku wong-wong sing nyia-nyia yatim. Ngene Al-Maun kan ngoten. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin kalih. Ati wong miskin mbek wong yatim ku sapa? Yatim itu ya jiwa kita selama ini yang kita yatimkan. Apa yang menjadi kebutuhan jiwa kita tidak pernah kita penuhi. Yatim itu tidak berbapak dan tidak beribu, itulah sang jiwa. Yatim dilahirkan oleh Allah, tidak melalui proses dilahirkan seperti yang kita pahami. Nggak ada akal kula panjenengan. Mane Rasulullah niku ngene hadis sing ngendikan, setiap hari Rasulullah itu ngelus sirai bocah yatim, ngelus dodoy, karena di dalam dada ada sang jiwa. Lho kena apa kok kena diarteni ngono? Krana surat Al-Maun niku akhir-akhir endinge surat Al-Maun itu menerangkan orang-orang yang lalai dalam salat. Sampe nek salat terus lali ku sing lali apane? Mosok lali arek yatim mbek lali wong gak duwe? Lali dateng ngarsane Allah Subhanahu. Di makanan jiwa itu cuma setunggal niku, rindu kepada Allah. Makanya monggo dalam kesempatan yang berbahagia ini supaya kita teman-teman dadi wong sing fitri, kembali kesadaran, datang kesadaran semula kita. Kesadaran semula kita niku dos pundi sih? Kula maos Al-Qur'an, ketika manusia akan dilahirkan di muka bumi, ketika manusia wong tuane ngandung usia 4 bulan, niko kan ibu kita kan ada proses yang namanya walimatul hamil. Nek cara wong Jawa tingkepan nggih. Kena apa bayi iku nek umur 4 wulan gane rahime wong tua kok ditingkepi. Masalah itu ada peristiwa yang sangat sakral. Peristiwa apa? Allah ngeling nih dateng jiwa itu karena akan dilahirkan ke dunia. Gusti Allah wedi jiwa niki sing asale dalam kesadaran penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dilahirkan ke dunia akan turun kesadaran alias lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tenggane Al-Qur'an enten dawuh sing unine alastu birabbikum. Niki dawuhe Allah dateng kita sedaya. Adi kita sedaya itu pernah didhawuhi karo Allah, jiwa-jiwa kita itu pernah didhawuhi karo Gusti Allah sing unine alastu birabbikum, cara Jawane hera apa dudu aku pangeranmu. Eling Bu. Duh ya. Berarti kesadarane gorong ngene darani gak gendeng gak gelem. Terus jiwa kita menjawab, qalu bala syahid,
Nggih Gusti kula bersaksi panjenengan pangeran. Nah, niki jenenge kesadarannya kembali. Kalau kita bisa mengingat peristiwa itu. Makanya carane ya apa? Marilah kita berjalan menuju ke arah cahaya. Ati gambarane ngeten, kita urip nggih donya niki. Apa kok jiwae peteng? Apa jiwa-jiwa sing diterangi karo cahaya-cahaya nurullah itu kok tidak nampak seperti dulu? Ati cara digambarno ngeten, Bu. Tiang niku nek membelakangi cahaya, pasti di depane iku ana sing diarani bayangan utawa ayang. Umpama srengenge iku nggih etan, sampean mungkur, iku cahayane pasti nggo arah kulon, nggo ngarep sampean. Nek sampean mlaku ngulon, cahaya itu pasti di depane jenengan. Pasti. Itulah dunia. Terus kita niku harus kembali ke arah cahaya. Maksudnya nopo? Jangan sekali-kali kita membelakangi cahaya. Jangan sekali-kali kita membelakangi jiwa kita sendiri. Apa yang dimaui oleh jiwa kita, apa yang dirindukan oleh jiwa kita, jangan sampai kita abaikan. Hati wong niku nek membelakangi matahari, ayang-ayange ndek ngarep, setiap berjalan pasti ngiting ayang-ayang. Ayang-ayang iku gambaran dari alam semesta dunya saisine niki. Mangane sapa wong nguber dunya pasti lali Gusti Allah. Tapi nek jenengan ngadep nang cahaya, bayangan itu pasti akan di belakang kita. Ketika kita menuju arah cahaya, bayangan ini pasti akan mengikuti kita. Jenengan kepingin Bu delok itunya. Ad-dunya mataul ghurur. Dunia ini fata morgana. Dunia ini bayangan kita. Mana nek kepingin diikuti oleh bayangan, kepingin diikuti dunia, berjalanlah kamu ke arah cahaya. Tapi kalau kamu membelakangi cahaya, kamu pasti akan berjalan ke arah bayangan itu. Bayangan itu tidak mungkin bisa kamu pegang, cahaya pasti akan kamu tinggalkan. Kecewa. Niki logisnya ngoten. Adi cahaya niku digambarno Allahu nurun. Allah itu cahaya digambarkan, tapi gambaran nggih. Mumpun ngantak difahami Gusti Allah iku betul-betul seperti cahaya sing ana nggih akal pikiran kita. Terus kita menuju kepada Allah nderek uswatun hasanah Kanjeng Nabi. Uswatun hasanah Kanjeng Nabi niku namung setunggal nggih niku goleki dalane balik dateng ngarsane Allah, tidak ada yang lain. Liman kana yarjullah, liman kedue wong kana kang ana sapa wong yarju kang arep bali sapa wong Allah ing Gusti Allah. Inilah uswatun hasanahnya Rasulullah yang termaktub tertulis dalam Al-Qur'an, yang selama ini sering kita baca tapi tidak pernah kita pikir, terlebih kita rasakan. Makanya kita enggak paham. Sing enggak paham apa sing diwaca iku jenenge wong gendeng. Ngaku waras sajian. Hati uswatun hasanah Kanjeng Nabi cuma satu, ndoleki balane balik. Wa dzakarallaha katsira. Niki lanjutane ayat. Dengan memperbanyak ingat kepada Allah, tidak ada yang lain. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina wong akeh yazkuruna kang padha eling sapa wong akeh Allah ing Gusti Allah kiaman di waktu dia berdiri, wa qu'udan dan di waktu dia duduk, wa junubihim dan di waktu mereka itu tertidur. Adi ketika kita tidur, jiwa kita tidak pernah tidur. Makanya kalau kita kembali ke uswatun hasanah Rasulullah di urusan kesadaran, kita tidak pernah sing diarani lupa, jiwa nggak pernah tidur. Tapi kita selama ini masalah nggak pernah hidup di situ, tapi selama ini kita hidupnya di sini.
Makanya panas hidup kita. Coba hidupnya belajar di sini, dingin hidup kita. Wongku nek uripe ndek kene, Bu, ana tangga tuku mobil, Bu, biasa. Kita ditakdir karo Gusti Allah saat ini kita tidak punya apa-apa, biasa. Kalau hidup kita di sini. Kalau saat ini kita nglet, jenengan duwe mbek gak duwe, ngantak umur sakmene kira-kira berulang berapa kali? Lali wong saking geleke. Punya dan tidak punya. Itu berulang berapa kali. Tapi karena hidup kita selama ini tidak pernah di sini, hidup kita di sini, kita enggak lulus ngarep PR itu. Gak duwe susah, duwe seneng. Terus itu berulang. Sakjane lak yo apal sing wisan wis bolak-balik, gak duwe biasa. Duwe ya biasa. Nah, itu kesadaran. Karena orang yang sadar gak duwe ya Gusti Allah sing ngersakno, duwe ya Gusti Allah sing. Dunia ini dualitas hukumnya, Bu. Seneng susah, sehat loro, duwe gak duwe. Iki dalil wong sing urip kesadarane ndek akal, kesadaran dunia. Bukan kesadaran ilmu dan bukan kesadaran agama. Mangkane wis muni ana dawuh khairihi wa sarrihi minallah, sering kita baca yang artinya semua baik dan buruk semuanya dari Allah. Tapi ketika kita mengalami keburukan susah, lali nek kabeh iku teko Gusti Allah. Ketika kita mengalami sesuatu yang mengenakkan, seneng, sing ngantak nyebabno ya lali nang Gusti. Padahal nek diucapno khairihi wa sarrihi minallah, dua-duanya dari Allah. Kenapa kita tidak bisa menerima? Karena kesadaran kita tidak di kesadaran sang jiwa. Selama hidup kita tidak kesadaran di situ. Kita disebut oleh Allah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itulah sebenar-benarnya pendusta agama. Lah untuk menuju ke situ niku Kanjeng Nabi niku pun maringi keterangan. Kanjeng Nabi dipun paringi karo Allah jenenge kitab suci sebagai petunjuk jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengangkat Rasulullah sebagai Rasul dan Nabi sebagai penuntun jalan. Allah memberi agama kepada Rasulullah sebagai jalan. Kita sering muni sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah agama. Kita tahu kalau agama itu sirotol mustaqim, kalau tidak ada penuntun jalannya, kita juga gak akan selamat di jalan itu. Digambarno wong liwat jalan raya, surat-surat kendaraan, simpe gak ono. Petunjuk jalane kitab suci. Mane kita niku belajar untuk menyelam, belajar untuk uswatun hasanah kepada Rasulullah, ya kudu nderek dateng fatwa-fatwa dawe para ulama. Sebab tengene Al-Qur'an sampun termaktub al ulama warasatul anbiya. Kita enggak menangi para nabi. Kita di zamannya ulama. Al-Quran ngendikan al-ulama warasatul anbiya. Kita nek gak gondelan sang rasa, kita golek ulama itu ya gak gampang. Gak dianggap pokoknya wong sarungan klambine putih ulama. Wong tukang gendam zaman saiki ya ngono modele. Gak ono tukang bojuk ngaku nek kate bojuk gak ono. Pacaane rapi. Koyok-koyok wong sing wis ngabling swarga, padahal kate jeromprongno dateng nerakane Gusti Allah. Itu yang tahu ini ulama betul atau bukan, itu jiwa. Karena jiwa adalah ada titipan rasa di situ. DNA-ne Allah piyambak disebut dengan min ruhi, itulah bagian dari diriku sendiri. Nek goleki Gusti Allah niku DNA-ne teng mriku. Mangane enten dawuh man arafa nafsah faqat arafa. Lah nek gak roh DNA sing kecil sing diarani ruh kita, jiwa kita sendiri, min ruhi, inilah yang bagian dari dia, gak liwat kuno langsung golek Gusti Allah bunuh dia.
Loh, gambarane dos pundi? Kula nate sekolah, Bu. Banyu laut niku ada kadar garamnya napa mboten? Coba sampean ambil satu tetes. Sampean lebokno lab dites kadar garamnya. Dengan yang satu laut itu sama persis. Emas niku Bu, sebesar balon 24 karat. Ambek emas sing sak jendhek niki lho Bu, tapi sama-sama 24 karat. Dilebokno teng lab, angkanya sama 24, mek beda gram-graman. Nah, di sini kita mengenal DNA beliau. Kelak nanti bila kita sudah paripurna di dunia, kita akan kembali kepada yang maha itu. Di sini kita tidak kenal, jangan harap di sana akan kenal. Siapa yang bicara seperti itu? Allah sendiri. Barang siapa buta mata hati di dunia, di sana akan lebih buta lagi. Wa adallu sabila, bahkan lebih sesat dari itu. Niki dawuh Gusti Allah. Jenengan nek krungu ngaji sing kaya ngeten niki, mpun dipikir Bu nggih. Dirungokno, dirasakno. Nek dipikir pikiran ki gak gelem Bu. Lho kula yakin. Tapi nek dirasakno pasti jiwa kita ini akan mengiyakan. Tapi nek dipikir nggih nyuwun sewu, secara sederhana. Mungkin di sini enten sing muni ngeten mungel kejeron. Kok endi ana ngaji kejeron? Gak ono Bu. Gak ono cethek, gak ono jeruk. Tergantung kita mau menerima atau tidak. Ono wong ngomong ngaji kejeron, itu alasan orang-orang yang tidak ingin menerima hidayahnya Allah. Orang Yahudi diomongi bener ya apa tetep ora keinginan cuma satu, ingin menolak kebenaran. Makanya meniti ke dalam diri niki sing jenenge ngaji. Niki sing jenenge ngaji. Sakjane keterangan-keterangan itu hanya dampak-dampaknya. Tapi nek kita gak kenal sing jenenge Sang Rasa, gak gelem belajar nglanggengno zikire dateng Allah, tuturono 24 jam kali piro ngowos. Tapi bagi orang yang punya rasa, meskipun sedikit, cukup diomongi sidik, des, nggih ati jelem mengiyakan sudah. Niki sing darani hidayahnya Allah. Hidayah itu masuk karena di dalam dirinya orang yang dapat hidayah itu sudah ada yang menyambut. Nopo sing nyambut? Kesadaran. Ternyata ketika kita sudah sadar sepenuhnya, kita tidak pernah kemana-mana. Kesadaran itu memang sudah ada pada diri kita, cuma masalahnya selama ini ketutupan mendung atau kabut-kabutnya dunia. Makanya gak usah kita mencari kesadaran, cukup kotoran-kotoran yang ada pada jiwa kita bersihkan. Cahaya gak usah diadu dengan kegelapan, hadirkanlah cahaya itu, kegelapan akan hilang dengan sendirinya. Niki jenenge mitra, tapi kita selama ini dikenalkan dengan bahasa lawan. Niki masalah. Bengi jare lawane siang, gak tahu bedok. Sing istilah lawan kan kalau ketemu siang dan malam gak pernah ketemu. Siang itu mitranya malam. Orang kaya itu mitranya orang saling membutuhkan. Karena kita selalu damel kata lawan. Lah niku sing mancep di akal pikiran kita, makanya selama hidup kita akan susah. Susah. Karena mbak pernah bermitra. Hati siang niku mitranya malam. Orang miskin itu mitranya orang kaya. Orang susah itu mitranya orang bahagia. Sampeyan susah golek kanca sing padha susah. Bunuh diri, Bu. Ya golek kanca sing iso ngibur, bermitra. Hati bahasa lawan untuk belajar ilmu tentang memahami kesadaran yang ada pada diri dibuat. Muni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan yang
Sapa sing terkutuk? Gak gelem setan diciptakno untuk dikutuk. Protes nang ngasane Gusti Allah. Sampean panas entak-entak, ngelak kan? Tuku es. Pilek, mosok ngelabrak bakule. Iki carane ngaji. Kita nggak pernah berjumpa dengan setan. Kita nggak pernah bersentuhan dengan setan. Wong nggak tahu ketemu. Carane ngono. Semakin membenci setan, kamu akan menjadi kan menanamkan rasa benci. Kaitane benci nang setan, suwe-suwe benci nang setan sing mencolok tanggane. Ati Gusti Allah nyiptakno alam semesta niki, nek wong wis keluar dari dualitas menuju dengan kesadaran sing diarani Sidrah al-Muntaha, puncak kesadaran. Jenengan nek diceritani Isra Mi'raj wayangno sing gak Bu. Ya Allah, buruk iku ya, gulune mrene iku uwong. Mrene iku kewan, ana suwiwine. Nonton kartun tak cerita buruk sampean. Barkun jiwa kita itu kalau meloncat kemana-mana itu secepat kilat. Sampeyan coba mbayangno Jakarta lak wis nggih kon. Ndahne niku nek wis selaras ambek akale, ambek atine terangkat Bu diri kita itu. Manen ana wali iso lunga nang ndi sekejap mata, jangan heran. Niku mergo wis simetris antarane akal zahir, hati, jiwae. Roe jiwae iso gendong ragane. Lah nek kita kan mboten. Jiwae digembok nggih jero gudang. Gak diopeni, ragane sing blakrak nang dindi, terpenjara. Rasulullah di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, kita belayang nang masa zaman Nabi Adam yang tertulis di buku cerita yang dari jari katanya ke katanya. Tapi kita nggak pernah punya kesadaran diri. Adam iku asale gak ono nakno. Adam itu maknanya tidak ada. Kita itu awalnya tidak ada, bisa ada karena diadakan. Disitulah belajar kita mengenal Adam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Idris. Idris itu diceritakno nabi sing paling pinter dhewe. Nanti kepireng. Nabi Idris iku wis nggih swarga mergo hasil teko ngakali malaikat mergo saking inilah Idris. Hati simbolik. Di langit nomor 3 berjumpa dengan Nabi Zakaria Yahya. Maknane hayyun, hidup. Iku manggone kok krenteke ati kula panjenengan. Wongku ditengeri urip, nek atine jek iso duwe kumren. Nggih langit nomor 4 ketemu Nabi Harun, artine keindahan. Angen-angene wong iki gak ono Mas wong melarat ngono gak ono diangen-angen aku ngene iki luwih melarat maneh enak berek. Mesti indah-indah. Lah Sidrah al-Muntaha itu puncak kesadaran. Sampai nek ngaji tenggene Al-Qur'an nyuwun sewu, sing ahli maca Qur'an belajar maknane dingerteni. Ketika ada Al-Qur'an mengatakan samawat 7 lapis langit, pasti menerangkan kerohanian. Kalau ada Al-Qur'an mengatakan wal ard 7 lapis bumi, ujung-ujungnya pasti menerangkan lapisan jasmani. Kita nggak usah berpikir jauh. Yang dekat tidak tahu, yang jauh kita akan lebih tidak tahu. Buta mata hati dunia di sini, di sana akan lebih buta lagi. Bahkan wa'adhallu sabila. Untuk menuju ke situ, untuk menuju kebenaran hakiki, untuk menuju uswatun hasanahnya Rasulullah yang hakiki, bukan yang dampak-dampak. Kalau yang dampak-dampak yang sekian banyak, kita ambil yang paling mudah, sedikit atau satu saja, kita nyontoh sampai mati, tidak akan bisa. Contoh sabar kita, karena tidak mengerti uswatun hasanah yang sejati, sabar ejek tingkat nyabar no, ngantak mati. Sabar itu sifat, ikhlas itu sifat. Sifat itu ibarat pakaian. Kalau ada yang dipakai, pakaiannya teko. Enggak usah nyabar-nyabar nih. Sopo sing duwe pakaian? Jiwa kita.
yang punya sabar, yang punya ikhlas itu. Sing duwe loman, sing duwe Rahman Rahim itu. Mangkane kula panjenengan monggo belajar. Yang selama ini belajar mengenal Allah dengan asma-asma Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, ayo belajar lebih mendekat lagi mengenal Allah melalui af'alullah. Kalau Allah itu zat yang menciptakan, kenapa kita merusak? Jenengan ini pegawai ini ngerusak apa enggak, Ibu? Kalau sudah bisa mengenal dengan Allah dengan af'alullah, kita belajar lebih dekat lagi mengenal Allah melalui sifatullah. Kalau Allah itu Rahman dan Rahim, kenapa kita kok melegi nang dulur nang tonggo? Kalau Allah itu zat, marilah kita mendekat dengan sebenar-benarnya kepada zatnya Allah. Sebab itu ikrar kita. Kalau kita sholat pasti membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Okay? Artine inni wajjahtu wajhiya. Nek kita niku gelem nyadari, saya menghadapkan wajah batin saya lilladzi kepada zatnya Allah Subhanahu. Artine ini wajah tu wajhiya lilladzi niku ngedepno wajah batin yaiku sang jiwa dateng Allah Subhanahu. Kita selama ini kalau sholat mengucapkan ini wajah tu wajhiya lilladzi, tapi ternyata yang masuk pada jiwa kita sing seneng blonjo mall mlebu, sing tani eling tandure. Itukah ini wajah tuhmu? Gini kising jarani ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama. Kamu itu bersumpah berikrar kepada Allah ketika sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, aku menghadapkan wajah batinku kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa yang terlihat kok mall? Ini adalah pengingkaran yang nyata. Makane delokno pendusta agama nang digolekno tombo, nang digolekno guru. Kitab suci adalah petunjuk jalan. Agama adalah jalan. Para nabi, para ulama adalah penuntun jalan. 3 unsur niki harus tercapai pada diri kita nek kepingin selamat perjalanan menuju datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita tidak kemana-mana, sesuai dengan dawuh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Monggo kita kerja seperti biasanya. Mari kita beraktivitas koyok biasa. Nek wis belajar ngene aja wawahi adat. Krana napa? Ini urusan jiwa, bukan urusan raga. Jiwa kita bisa bermunajat kepada Allah 24 jam tanpa ada orang tahu, tanpa raga kita mengeluh, tanpa tumpang tindih dengan lesan kita. Sebab Allah sudah menyatakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Alladzina wong akeh yazkuruna kang padha eling sapa alladzina. Eling niki lho sing disebut kesadaran. Lah sadar niku zikir. Cuma beda sebut, maksudnya sama. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Oleh sambung, oleh sadar, oleh eling, oleh zikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, alias dalam keadaan bagaimanapun 24 jam. Karena sang jiwa tidak pernah tidur. Yang tidur itu akal pikiran kita dan tubuh kita. Karena kenapa kita enggak kenal jiwa kita? Kalau kita sudah kenal jiwa kita, maka kita akan bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nek wis ati iki selantiasa sadar, kita akan menepati janji kita kepada Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku, matiku, salatku iku lillahi, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dirindukan oleh Allah. Gene qori wau, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati sebelum engkau apa maknanya? Mampu berserah. Muslim niku cara Jawane mampu berserah, kemampuan berserah diri, mampu menerima atas apa yang terjadi pada dirinya selama hidup ini. Enggak ada susah, enggak ada senang, datar mawon. Sing seneng menghanya hubungannya dengan Allah sesuai dengan dawuh Allah, ala bizikrillahi tatsmainul. Selain itu cinta semu. Wong mbek bojo nek ditinggal mati nek cek nom rabi neh kok. Ngerti cinta semu nggih? Aja nemen-nemen seneng mbek bojo, mbek anak, oleh tapi gak oleh nemen. Makanya anakmu, bojomu, keluargamu ojo ngantak dadi fitnah bagimu ketika kamu berjalan menuju kepada Allah Subhanahu. Cintailah semuanya ciptaan Allah, tapi jangan lebih dari cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cekap semanten, muga-muga enten guna manfaate. Sidik-sidik muga-muga iso buka kesadarane. Wis ngaji gak usah diterangno ombo-ombo sing gak karu-karuan. Wis makna sing letterlek apa anane ngoten mawon. Kena dirasakno iso paham, iso memperbaiki ibadahe. Kita selama ini setiap hari wis salat, tapi dampaknya salat untuk kita apa kira-kira? Kan belum ada. Innas sholata tanha anil faksai wal munkar. Sak temene salat itu bisa mencegah dari kelakuan-kelakuane menungso sing mungkar-mungkar sing elek-elek. Ternyata bendina coba masjid jamaah akas nek mulih ya ijol sandal. Berarti ada apa dengan salat kita? Karena belum adanya dorongan dari kesadaran. Jadi selama ini kita ejekgen apa? Cek kurang waras. Manit sendiri mek Gusti Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Wala taqrabu, aja cedhek-cedhek sira kabeh. Maksudnya apa? Jangankan melakukan, mendekat pun kita tidak akan bisa. Melakukan apa? Mendekat kepada apa? As-sholata ing salat. Wa antum khali utawi sira kabeh iku sukara, dalam keadaan mabuk alias lupa. Nah, berarti nek ndelok ayat iki salat kita hanya kita sendiri yang merasa melakukan tapi Allah belum pasti nyatet sholat. Sebab gurung wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gurung apa? Gurung ada kemampuan berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya fattahul ilmi, ya fattahu ya qahharu, ya fattahu ya jalalu, ya fattahu ya malalu, ya fattahu ya hailu nasrum minallah. Allahul kafi wajidul kafi ni'matul kafi rahmatul kafi ruh kafi kafi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enten kirang lebih kaula nyuwun agungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih kepada beliau Ustadz Muhammad Nur Habibi dari Mojokerto. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau bisa bermanfaat buat kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian usai sudah rangkaian acara istighosah dan pengajian rutin taklim pemerintah Kabupaten Jombang Jumat 27 Maret 2026 di Masjid Baitur Rahman pemerintah Kabupaten Jombang. Mari rangkaian acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Satu informasi untuk Bapak Ibu jamaah istighosah dan pengajian rutin taklim yang merasa kehilangan uang, sekali lagi yang merasa kehilangan uang bisa diambil di sumber suara. Sekali lagi Bapak Ibu jamaah istighosah dan pengajian rutin taklim yang merasa kehilangan uang, mohon bisa diambil di sumber suara. Terima kasih. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Lagu terakhir dari kami semua, matur suwun Bapak Kesra sampun diundang. Mugi-mugi bulan-bulan selanjutnya siap di calling sak wayah-wayah. نتخلى